Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai analisis bentuk, fungsi, dan makna afiks pada teks eksplanasi yang berjudul Tsunami. Sebelum masuk ke dalam materinya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama ada Ayunda Priwahyuni dengan NPM 2050310. Yang kedua ada Dewi Banowati dengan NPM 2050332. Yang ketiga saya sendiri Alita Yuniatri dengan NPM 2050323. Yang keempat ada Gita Putri dengan NPM 2050317. Dan yang kelima ada Melisa Putri dengan NPM 2050333. Adapun materi yang akan kami sampaikan pada presentasi hari ini, yang pertama yaitu pengertian afiks atau imbuhan, yang kedua jenis-jenis afiks atau imbuhan, yang ketiga bentuk, fungsi, dan makna afiks, infiks, sufiks, anda, dan i, yang keempat bentuk, fungsi, dan makna afiks, infiks, sufiks, in, dan at, yang kelima bentuk, fungsi, dan makna afiks, infiks, ke-an, ber-an, dan ke-an, yang keenam bentuk, fungsi, dan makna afiks, prefiks di, ke, dan per, yang ketujuh bentuk, fungsi, dan makna afiks, prefiks ber, dan prefiks no, dan yang kedelapan bentuk, fungsi, dan makna afiks, prefiks peng, se, dan ter. Atau imbuhan adalah sebuah bentuk biasanya berupa morfem kata yang mengimbuk pada sebuah dasar dalam proses pembentukan kata. Afiks atau imbuhan di dalam bahasa Indonesia mempunyai peran yang sangat penting sebab kehadiran imbuhan pada sebuah dasar atau kata dapat mengubah bentuk, fungsi, kategori, dan makna dasar atau kata yang dilekatkan itu. Misalnya, kata datang merupakan kata dasar, berbeda bentuk, fungsi, kategori, dan maknanya dari kata kedatangan. Perbedaan itu terjadi akibat melekatnya konfiks ke dan an pada kata kerja datang. Selanjutnya ada jenis-jenis afiks dan imbuhan. Awalan atau prefiks adalah imbuhan yang dilekatkan di depan dasar atau mungkin kata dasar, mungkin pula kata jadian. Dalam bahasa Indonesia terdapat 8 awalan, yaitu ber, dan, per, me, di, ter, ke, dan se. Selanjutnya ada infiks atau sisipan. Infiks adalah imbuhan yang dilekatkan di tengah dasar. Bahasa Indonesia memiliki 4 buah infiks, yaitu L, M, R, dan in. Yang terakhir adalah sufiks atau akhiran. Sufiks adalah imbuhan yang dilekatkan pada akhir dasar. Bahasa Indonesia itu memiliki akhiran itu ada i, kan, an, man, wan, wati, wi, wiyah, dan nya. Selanjutnya ada simulfik, yaitu imbuhan gabungan. Gabungan antara dua imbuhan atau lebih yang ditambahkan pada kata dasar, tapi tidak sekaligus, tetapi secara bertahap. Contoh simulfiks adalah imbuhan memberkai yang melekat pada kata memberlakukan dan memberdayakan. Selanjutnya ada konfiks. Konfiks adalah imbuhan terbelah, yaitu imbuhan yang diletakkan sekaligus pada awal dan akhir kata. Konfiks itu harus diletakkan sekaligus pada kata dasar, jadi harus mengakit dari kata dasar tersebut. Karena konfiks itu merupakan imbuhan tunggal yang tentu saja memiliki satu kesatuan seperti ke-an, ber-an, peng-an, per-an, dan se-nya. Selanjutnya ada bentuk, fungsi, dan makna sufiks an, anda, dan i. Sufiks merupakan imbuhan yang letaknya di akhir kata dasar. Analisis pertama yaitu mengenai sufiks an. Bentuk sufiks an dalam bahasa Indonesia tidak pernah mengalami perubahan bentuk apabila dirangkaikan dengan kata yang lain. Akhiran an memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pembentuk kata benda atau sufiks nominal yang bertalian dengan verb lama. Yang kedua, dalam ragam percakapan, akhiran an berfungsi sebagai pembentuk kata sifat atau sufiks adjektifal dan sebagai pembentuk kata kerja atau sufiks
pada akhir kata dasar yang berubah menjadi rekaman, yang memiliki arti yang direkam atau hasil rekaman. Selanjutnya ada gangguan. Kata dasar ganggu memiliki arti kata goda atau usik, lalu ditambahkan imbuhan an yang berubah menjadi gangguan, yang memiliki arti halangan, rintangan, atau godaan. Selanjutnya ada ratusan. Kata dasar ratus memiliki arti suatu bilangan yang kelipatan 100, lalu ditambahkan imbuhan an pada akhir kata dasar yang berubah menjadi ratusan, yang memiliki arti bilangan 100 atau satuan dikumpulkan dengan satuan. Selanjutnya ada puluhan. Kata dasar puluh memiliki arti suatu bilangan kelipatan 10, lalu ditambahkan imbuhan an pada akhir kata dasar yang berubah menjadi puluhan, yang memiliki arti bilangan kelipatan 10. Selanjutnya ada lantaran. Kata dasar lantar memiliki arti melantarkan atau melahirkan, lalu diberikan imbuhan an pada akhir kata dasar yang berubah menjadi lantaran, yang memiliki arti sesuatu hal yang menjadi sebab. Selanjutnya ada daratan. Kata dasar darat memiliki arti bagian permukaan bumi yang padat, lalu diberikan imbuhan an pada akhir kata dasar yang berubah menjadi daratan, yang memiliki arti tanah yang luas. Selanjutnya ada jangkauan. Kata dasar jangkau memiliki arti jarak maksimum yang dapat dicapai, lalu kata tersebut diberikan imbuhan an pada akhir kata dasar yang berubah menjadi jangkauan, yang memiliki arti jarak yang dapat dijangkau. Selanjutnya ada patahan. Kata dasar patah memiliki arti putus atau terhenti, lalu diberikan imbuhan an pada akhir kata dasar dan berubah menjadi patahan, yang memiliki arti bagian yang patah atau putus. Selanjutnya ada lautan. Kata dasar laut memiliki arti kumpulan air asin, lalu diberikan imbuhan an pada akhir kata dasar yang berubah menjadi lautan, yang memiliki arti laut yang luas sekali. Selanjutnya ada runtuhan. Kata dasar runtuh memiliki arti jauh ke tanah, lalu diberikan imbuhan an pada akhir kata dasar dan berubah menjadi runtuhan, yang memiliki arti barang yang runtuh. Selanjutnya ada gerakan. Kata dasar gerak memiliki arti peralihan tempat atau kedudukan, lalu diberikan imbuhan pada akhir kata dasar dan berubah menjadi gerakan, yang memiliki arti perbuatan atau keadaan bergerak. Selanjutnya ada lapisan. Kata dasar lapis memiliki arti susun atau bagian, lalu diberikan imbuhan an pada akhir kata dasar yang berubah menjadi lapisan, yang memiliki arti susunan, deretan, dan bagian. Selanjutnya sufiks anda. Bentuk akhiran anda dalam bahasa Indonesia sangat terbatas, yakni anda, unda, atau da. Adapun fungsi akhiran anda adalah sebagai akhiran penghormatan atau sufiks honorific pada sejumlah istilah kekerabatan seperti ananda, anakanda, ayahanda, dan ibunda. Makna sufiks anda mayoritas berarti kata sapaan hormat kepada. Pada teks di atas tidak terdapat makna sufiks anda. Selanjutnya yaitu sufiks i. Bentuk sufiks i dalam bahasa Indonesia adalah i, ia, wi, dan wia. Dalam bahasa Indonesia, sufiks i memiliki fungsi sebagai pembentuk kata kerja atau sufiks verbal dan sebagai pembentuk kata sifat atau sufiks adjektifal. Pada teks tsunami di atas tidak terdapat makna sufiks i. Selanjutnya yaitu mengenai bentuk, fungsi, dan makna sufiks kan, wan, in, dan at. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai sufiks kan. Bentuk sufiks kan tidak mengalami perubahan bentuk apabila diletakkan pada dasar kata apapun. Sufiks kan berfungsi sebagai akhiran pembentuk kata kerja atau sufiks verbal. Dalam wujud aktifnya, sufiks kan dapat berkomunikasi. Selanjutnya yaitu mengenai
fungsi dan makna afiks dari sufiks kan, wan, in, dan at beserta akhiran Latin dari bahasa asing. Dan yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai sufiks kan. Sufiks kan tidak mengalami perubahan bentuk apabila diletakkan pada dasar kata apapun. Sufiks kan berfungsi sebagai akhiran pembentuk kata kerja atau sufiks verbal. Dalam wujud aktifnya, sufiks kan dapat berkombinasi dengan prefiks meng sehingga menghasilkan kombinasi mengkan. Dasar yang dipakai dapat berupa verbal asal, verba yang telah berarti ber, nomina, adjektiva, kata tugas, atau frasa preposisional. Sebagai pembentuk kata kerja sufiks verbal, sufiks kan memiliki arti sebagai berikut yang terdapat dalam teks tsunami, yaitu yang pertama, mengakibatkan. Kata mengakibatkan berkombinasi dengan prefiks meng sehingga menghasilkan kombinasi mengkan dan memiliki arti menimbulkan peristiwa atau keadaan tertentu. Yang kedua, yaitu menggunakan. Kata menggunakan berkombinasi dengan prefiks meng sehingga menghasilkan kombinasi mengkan dan memiliki arti memakai. Selanjutnya ada sufiks wan. Sufiks wan tidak mengalami perubahan bentuk apabila diletakkan pada kata dasar apapun. Sufiks wan berfungsi sebagai pembentuk kata benda atau sufiks nominal. Dan dalam teks tsunami tersebut tidak terdapat makna sufiks wan. Selanjutnya yaitu sufiks in dan at. Sufiks in dan at tidak mengalami perubahan bentuk apabila diletakkan pada dasar kata apapun. Secara umum, sufiks in dan at berfungsi sebagai pembentuk kata benda atau sufiks nominal. Dan pada teks tsunami juga tidak terdapat sufiks in dan at. Selanjutnya yaitu bentuk, fungsi, dan makna sufiks lain dari bahasa asing. Bentuk sufiks lain dari bahasa asing diantaranya adalah isme, isasi, logi, tas, dan tor. Secara umum, sufiks isme, isasi, logi, tas, dan tor berfungsi sebagai pembentuk kata benda atau sufiks nominal. Dan pada teks tsunami juga tidak terdapat makna sufiks lain dari bahasa asing. Selanjutnya, bentuk, fungsi, dan makna afiks, konfiks ke an, konfiks ber-an, dan konfik per-an. Analisis dari teks tsunami. Yang pertama, konfiks per-an. Kata yang pertama, kata perpindahan. Imbuhan awalan dan akhiran per-an menunjukkan bahwa adanya perubahan posisi suatu benda. Yang kedua, kata perubahan. Imbuhan awalan dan akhiran per-an menunjukkan makna hal. Konfiks yang kedua, konfiks ke an. Kata pertama, kata kesetimbangan. Imbuhan awalan dan akhiran ke an menunjukkan makna hal. Yang kedua, kata kecepatan. Imbuhan awalan dan akhiran ke an menunjukkan besaran turunan. Yang ketiga, kata kedalaman. Imbuhan awalan dan akhiran ke an menunjukkan terlalu atau terlalu dalam. Konfiks ber-an. Kata yang pertama, kata berukuran. Imbuhan awalan dan akhiran ber-an menyatakan mempunyai ukuran. Jenis-jenis afiks dan imbuhan. Prefiks awalan atau prefiks adalah imbuhan yang dilekatkan di depan atau mungkin kata dasar, mungkin pula kata kejadian. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 8 awalan, yaitu ber dan per, lalu meng dan di, ter, ke, dan se. Bentuk, fungsi, dan makna afiks. Prefiks ber dan prefiks meng. 1. Prefiks ber ada berarti. Menjadi ber plus arti, memiliki fungsi kata penjelasan dan memiliki makna sama artinya dengan atau hal sama halnya. Lalu ada berpusat, menjadi ber plus pusat, memiliki fungsi kata menunjukkan terjadinya sesuatu dan memiliki makna berpangkal atau berpokok di, seperti pada atau kepada. Lalu ada berapi, berpelapi, memiliki fungsi kata kerja dan memiliki makna mengeluarkan api.
Lalu ada ber plus ada, memiliki fungsi kata menunjukkan keberadaan dan memiliki makna ada di. 2 ada prefiks meng. 1 merambat. Plus rambat memiliki fungsi kata kerja yang bermakna bertambah banyak. Mencapai. Men plus capai memiliki fungsi kata kerja yang bermakna sampai. Mengganggu. Meng plus ganggu memiliki fungsi kata kerja yang bermakna menyebabkan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Merayap. Mem plus rayap memiliki fungsi kata kerja yang bermakna bergerak perlahan-lahan. Lalu ada membentuk. Mem plus bentuk memiliki fungsi kata kerja yang bermakna menjadi sesuatu. Bentuk, fungsi, dan makna afiks, prefiks peng, se, dan ter. Prefiks pe dan se dalam teks yang berjudul Tsunami di atas tidak ada prefiks tersebut. Prefiks ter pada kata tergantung menjadi ter plus gantung, memiliki fungsi kata kerja yang bermakna berhubungan erat. Yang pertama, prefiks di. Dari segi bentuk, awalan di tidak mengalami perubahan bentuk ketika dilekatkan pada dasar. Akan tetapi, penulisan di sebagai awalan sering dikacaukan dengan penulisan di sebagai kata depan. Dari segi fungsi, awalan di memiliki fungsi sebagai pembentuk kata kerja pasif atau prefiks verbal pasif yang berkaitan dengan prefiks verbal aktif meng. Dari segi makna, awalan di memiliki makna dikenai dengan, dijadikan, dan diberi. Untuk hasilnya, dalam teks yang berjudul Tsunami di atas tidak memiliki prefiks di. Yang kedua yaitu prefiks ke. Dari segi bentuk, awalan ke tidak mengalami perubahan bentuk ketika dilekatkan pada dasar. Dari segi fungsi, awalan ke memiliki dua buah fungsi, yaitu awalan ke sebagai pembentuk kata kerja atau prefiks verbal dan berkaitan atau bertalian dengan prefiks ke. Dan yang kedua yaitu awalan ke yang berfungsi sebagai pembentuk kata benda atau prefiks nominal. Dari segi makna, awalan ke sebagai pembentuk kata kerja memiliki makna yaitu telah mengalami dan pada urutan. Sedangkan awalan ke yang berfungsi sebagai pembentuk kata benda memiliki makna yaitu yang mempunyai ciri atau sifat dan kumpulan. Yang ketiga yaitu prefiks per. Dari segi bentuk, awalan per mengalami perubahan bentuk ketika dilekatkan pada dasar. Karena bentuk dan makna awalan per berkaitan dengan bentuk dan makna awalan per. Dari segi fungsi, awalan per memiliki dua buah fungsi, yaitu awalan per sebagai pembentuk kata kerja atau prefiks verbal dan awalan per sebagai pembentuk kata benda atau prefiks nominal. Dari segi makna, awalan per sebagai pembentuk kata kerja memiliki makna yaitu menjadikan lebih dan membagi jadi. Sedangkan awalan per sebagai pembentuk kata benda memiliki makna yaitu yang memiliki, yang menghasilkan, yang biasa melakukan, yang melakukan pekerjaan dengan diri sendiri, dan yang dikenai laku. Dan untuk hasil analisisnya, dalam teks yang berjudul Tsunami di atas memiliki prefiks per. Bentuk katanya yaitu per jam. Fungsi dari kata per jam di sini yaitu sebagai pembentuk kata kerja atau prefiks verbal. Dan makna dari kata per jam di sini yaitu membagi setiap jam. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang kami sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.